Hai, jumpa lagi bersama saya di channel Be Lobster Farm. Kali ini sesuai topik saya akan menjelaskan tentang seberapa pentingkah kolam pembesaran di dalam sistem budidaya kita. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kita semua yang setia atau yang sudah subscribe channel saya. Dan untuk yang baru menyaksikan tayangan-tayangan saya ucapkan selamat datang. Semoga tayangan-tayangan saya bisa bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi bagi Anda semua. Oke, simak videonya berikut ini. Ini adalah ruangan budidaya saya yang terdapat kolam-kolam budidaya saya berukuran 4x6 meter, dan di sini terdapat 4 kolam lobster air tawar, kemudian 1 kolam kecil atau ember untuk saya membudidayakan red clarke, lobster hias. Nah, di sini sejak awal saya hanya memiliki 1 kolam budidaya untuk pemijahan. Seiring berjalannya waktu, ternyata berkembang kebutuhan seiring dengan berkembang biaknya lobster air tawar yang saya budidayakan. Nah, ini kolam pemijahan saya. Dan sesuai topik saya, seberapa pentingkah kolam pembesaran? Baiklah, coba kita simak berikut ini, saya akan jelaskan. Jadi dengan adanya kolam pemijahan sebagai starting awal, tentunya di sini akan melahirkan atau kita bisa memanen indukan-indukan yang bertelur pada waktunya. Entah itu sebulan pertama, entah itu 2 bulan pertama, yang pernah saya sampaikan di tayangan video saya sebelumnya tentang siklus budidaya lobster air tawar. Nah, yang saya alami justru memiliki tingkat keberhasilan yang cukup baik, sehingga sangat cepat saya membutuhkan atau harus menambah kolam-kolam lagi. Jadi secara umum saya menjelaskan bahwa kolam saya yang pertama adalah kolam pemijahan, kemudian yang ini adalah kolam bibit berukuran 2-3 inci, kemudian ada 2 kolam lagi untuk tetas masal burayak, dan semuanya sudah berisi burayak. Nah, kolam-kolam itu yang 2 berisi burayak itu sangat padat atau sangat banyak burayaknya, sehingga dengan keadaan ini saya merasa perlu untuk memperluas atau menambah kolam lagi. Jadi selain kolam pemijahan, kolam bibit, serta kolam burayak atau tetas masal yang sebelumnya adalah tetas masal, saya sekarang sangat-sangat membutuhkan untuk kolam pembesaran. Nah, inilah saya akan membuat kolam pembesaran. Karena apa? Di kolam pemijahan saya sekarang sudah ada lagi indukan yang bertelur, kurang lebih 5 atau 6 ekor. Nah, tetapi saya belum bisa memanennya dan saya biarkan saja dulu di situ sebab saya tidak memiliki kolam penetasan lagi. Olehnya planning saya adalah saya akan membuat 1 kolam pembesaran, di mana di situ akan saya tebarkan semua bibit saya atau anakan saya yang berukuran 1 inci up sampai dengan 3 inci up, dengan konsep nantinya akan ada banyak shelter, kemudian kolam yang luas, dan saya akan pelihara di situ selama untuk berkembang biak sampai dengan masa panen. Saya akan panen di usia atau di ukuran 4 inci. Nantinya itu adalah panen indukan 4 inci up, itu akan saya panen, kemudian saya akan mengembangkan kolam indukan lagi. Nah, semua ini saya lakukan untuk persiapan saya membuat mini farm. Seperti di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan untuk planning saya di 2 bulan ke depan, yaitu akan membuat mini farm. Nantinya saya akan memindahkan semua lobster ini atau tempat budidaya saya itu akan saya pindahkan ke sana. Olehnya untuk di dalam waktu dekat ini saya akan menggunakan 1 ruangan atau gudang di sebelah ruangan ini
yang akan saya buat kolam untuk kolam pembesaran. Nanti untuk konsep kolam pembesarannya saya akan jelaskan pada saat saya membuat kolam tersebut. Saya akan jabarkan seperti apa konsep yang saya terapkan di kolam pembesaran saya. Oke, jadi secara umum kesimpulan saya, perlukah kolam pembesaran? Ya, sangat perlu. Tergantung dari skala budidaya yang Anda inginkan. Ketika Anda mungkin cukup puas dengan panen burayak dan pembesaran sampai dengan 1 inci, kemudian Anda menjualnya, ya tentunya kolam pembesaran itu tidak begitu perlu. Yang Anda perlu adalah kolam penetasan dan kolam burayak. Tetapi kalau kita punya tujuan untuk membesarkan dan mencapai usia panen di ukuran 4 atau 5 inci, nah kita harus punya kolam pembesaran. Kolam pembesaran yang secara komunal akan dibesarkan secara bersama-sama di situ dan akan dipanen dengan usia yang kita inginkan. Seperti itu. Jadi sepenting apakah kolam pembesaran tergantung dari target dan tujuan budidaya Anda. Apakah Anda cukup puas dengan panen bibit atau Anda akan panen di usia atau di ukuran 4 inci atau 5 inci sebagai panen indukan. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa untuk saya sendiri tujuan budidaya saya adalah sekali lagi saya sampaikan, saya sampai dengan hari ini belum pernah untuk menjual, sebab di tempat saya sangat susah memperoleh indukan, sangat sulit untuk memperoleh bibit. Dengan apa yang ada ini saya coba untuk kembang biakan saja dulu, kembang biakan terus menerus sampai dengan pada waktunya baru mungkin saya akan berpikiran bagaimana bisnisnya untuk budidaya lobster air tawar ini. Olehnya tujuan budidaya saya dalam jangka pendek ini sampai dengan jangka pendek saya adalah bagaimana bisa mencetak indukan dan membangun regenerasi lobster air tawar. Sebab ya saya bersyukur bibit-bibit saya dan indukan saya adalah indukan yang berkualitas, dan boleh dikatakan sampai sejauh ini tidak ada masalah di kolam saya, tidak ada kematian, tidak ada kanibalisme. Jadi seperti itulah konsep saya untuk saat ini. Saya sangat membutuhkan kolam pembesaran sebab di 2 kolam saya yang ini, 1 kolam tetas massal, di sini ada 10 indukan. Yang tadinya 12 indukan, yang berhasil itu ada 10, yang 2 panennya hanya sedikit. Di situ ada banyak burayak. Di situ akan saya pindahkan nantinya setelah berukuran 1 inci, tentunya akan saya sortir. Dan di sini ada bibit 2 inci up dan 3 inci up juga akan saya pindahkan ke kolam pembesaran. Nantinya di sini atau di ruangan ini hanya terdapat 1 kolam pemijahan ini yang sangat efektif dengan ukuran 2x2. Kemudian 3 kolam ukuran 1x2 ini yang di sekitarnya itu akan saya jadikan sebagai kolam penetasan atau kolam untuk bisa mencetak burayak. Jadi untuk di ruangan ini kebutuhannya hanya di situ. Nah, setelah nanti 1 inci di kolam masing-masing tadi akan saya pindahkan ke kolam pembesaran. Seperti itulah sistem yang akan saya bangun di tempat budidaya saya sementara ini, sambil menunggu nanti proses pembangunan mini farm yang paten atau yang permanen nantinya. Oke, mungkin ini saja dari saya. Jadi bagi saya sangat penting untuk adanya 1 kolam pembesaran sehingga budidaya kita itu bisa berjalan dengan baik. Regenerasi indukan kita juga akan bisa kita wujudkan. Oke, mungkin ini saja. Sekali lagi terima kasih untuk kebersamaan kita. Dengan Anda yang sudah menyaksikan channel ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Oke, jangan lupa untuk di subscribe channel ini agar saya bisa terus berkembang dalam menyampaikan informasi-informasi terkait budidaya lobster air tawar di channel ini. Begitu juga bisa di like, bagikan, serta kalau ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Semoga tayangan saya bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi inspirasi serta bisa menjadi referensi bagi kita yang akan memulai budidaya lobster air tawar. Oke, sampai jumpa, salam capit dan kita sukses selalu.